lihat ada 2 buah surat naskah asli peninggalan Belanda yang ditulis dalam bahasa Arab lain. Belanda pernah membujuk Teuku Umar untuk berdamai dengan sebuah surat yang ditandatangani oleh 3 panglima Aceh, Teuku Mahmud, Teuku Raja Kemal, dan Panglima Polen. Teuku Umar pernah kerjasama dengan Belanda ini surat kuasa beliau sebagai panglima perang besar, gubernur Belanda. Nah, di sini kita lihat berbagai jenis senjata khas tradisional Aceh, ada pedang, parang, rentong, dan tombak ya. Juga ada 3 jenis parang di sini. Kemudian ada kamar pembantu dengan 2 ranjang. Karena Teuku Umar sama-sama punya pembantu, maka pembantunya ada 2 ranjang. Tapi di kamar pembantu ini tempat tidurnya ada kelambu, tidak ada tirai dinding, dan tidak ada langit-langit. Apa simbolnya? Pembantu dapur kerjanya tanpa batas. Kemudian dia bisa tidur nyenyak supaya bisa masak sedap. Ini asli ini Pak dari zaman dulu atau? Jadi replikanya. Replika ya. Kalau senjata asli mungkin kita punya sejarah tersendiri. Kalau Bapak punya motor sendiri yang pernah menyelamatkan dari bahaya, mungkin Bapak motor itu nggak jual. Apalagi senjata seperti ini yang pernah selamat dari musuhnya. Cuma replika aja ya. Ini replika. Jadi itu sumurnya. Sumur masih asli peninggalan Cinyadin. Sengaja dibikin tinggi pada zaman Belanda supaya belajar. Di pejuang. Satu pun tidak terlepas pakaian, sedangkan yang di bawah semuanya umumnya telanjang. Oh, ini Pak. Kena ini ya. Kena tsunami tapi rumahnya tidak rusak karena tidak mengganggu perjalanan air. Mau angkat pun juga lantainya tidak rapat, jarang boleh masuk air kan tidak angkat. Jadi keunikannya pada masa tsunami ada mayat yang terdampar dalam rumah yang ada di bawah arus tsunami, mereka satu pun tidak lepas pakaian, yang di bawah umumnya telanjang. Yang di bawah 1 hari mereka mayatnya sudah busuk, yang dalam rumah Cinyadin 3 hari belum ada yang urus, masih lemah seperti orang bangun tidur. Berarti mereka selamat. Jadi yang di dalam rusaknya mayatnya tidak terbuka orang. Padahal mereka diseret jauh dari. Iya betul. Dan ketika mereka tidak ada yang urus, belum datang keluarganya, 3 hari mereka masih lemas. Enggak. Biasanya maka Bapak pada itu di sini. ini di Padang Bang. Gimana? Ada lukisan tentang Cinyadin. Di sini kita lihat ada berbagai bentuk lukisan, ada dari masyarakat Jawa. Ya, seperti ini lukisan Cinyadin. Lukisan masyarakat Jawa dan masa Cinyadin dalam tawanan sudah tua, dan lukisan saat beliau muda, dan lukisan masyarakat Aceh juga berbeda dengan perwakatnya. Jadi karakter Cinyadin berbeda menurut imajinasi orang yang melukisnya. Nah, kita bisa keluar dari sini. Di sini kita masuk lagi ke ruang meeting atau ruang rapat. Jadi sengaja membuat ruang rapat ini kamarnya. Ini ya. Bekerja sama dengan Belanda, sering musyawarah dengan Belanda. Cinyadin ikut musyawarah tapi tidak dalam satu ruang karena dia bukan. Dari dulu ini ada. Ya, itu fasilitas pemberian Belanda kepada Cinyadin dan Teuku Umar karena Belanda sudah menggunakan money politik pada masa itu. Kasih fasilitas mewah kepada Cinyadin dan Teuku Umar agar Teuku Umar mau membantu Belanda dan menguasai Aceh. Tapi Cinyadin tidak tertipu dengan kemewahan. Nah, kamar Cinyadin kita lihat lebih kecil daripada kamar dayangan, kamar pembantu dapurnya. Tapi keistimewaan kamar Cinyadin dengan warna-warna ini sebagai pelaminan dari si Aceh. Ada 5 lapis warna, 5 warna kelambu dengan tilam biru dan tudung saji, 3 warna tirai dinding atau 4 warna, langit-langit yang kuning, yang tadi merah. Pembantu dapur nggak ada langit-langitnya, nggak ada tirai dinding. Apa simbol filosofinya? Dari segi pangkat dan jabatan dari pekerjaan Cinyadin sebagai panglima penguasa daerah atau panglima angkatan darat. Tapi dari segi akidah berbeda lagi.
Kalau raja ada 7 ya. Dari segi akidah manusia ini diciptakan dari segumpal darah. Setelah menjadi manusia, darah ini menjadi energi, perintah cari ilmu. Lambangnya kuning atau cahaya. Utlubul ilma minan mahdi ilal ladi. Bekerja dengan ilmu bijaksana hijau. Baru ampun dosa, suci bersih dan dapat kemuliaan, kesejukan, kelembutan. Nah, ini juga artinya gunakan energi cari ilmu lawan kebodohan baru dapat kejayaan kemenangan. Inti rumah adalah kamar, ibadah adalah hati. Jadi masuk kamar tidak langsung tidur, diajarkan dalam Islam. Masuk kamar ada musyawarah suami istri, ada zikir, baca Quran, dan gampangkan dan dalam diri dan